Aktivitas Pak, silahkan diperkenalkan siapa Bapak dan dari mana? Nama saya adalah Tarmizi. Kebetulan saya dilahirkan di Batu Bandung, Kecamatan Morak Mumu, dan profesi saya ini adalah sebagai petani padile. Dan kebetulan bahwa di ET Kelompok Subscribe Tani dulu, Jaya Muda baru Desa kita Batu lanjut Bandung menonton yang video khusus ini di ya. bidang pertanian panile untuk Morak Mumu. Berapa anggota di kelompok tani Pak? Kalau untuk kelompok tani Jaya Muda Desa Batu Bandung itu berkisar 18 orang. 18 ya. 18 orang, jadi satu orang itu memiliki lebih kurang 2 hektar tanah lahan untuk baik tanaman panile maupun tanaman produksi tanaman lainnya seperti kopi dan lainnya. Misalnya orang membutuh bantuan atau layanan atau bantuan teknis, bisa dihubungi kemana Pak? Tempat alamatnya Pak? Kalau untuk sementara kita ada WA, yaitu ke kelompok tani ataupun ke WA pribadi saya, yaitu nomor 052 1241 4090 itu WA. Jadi kapan saja siapapun yang minta untuk bantuan atau untuk sebagai penyegaran ataupun untuk berbagi ilmu, saya siap diundang dan saya siap untuk membagi ilmu kepada siapapun yang mau. Kalau menghubungi secara offline atau alamat desanya di mana Pak? Kalau untuk menghubung secara offline alamat desanya itu Desa Batu Bandung, Kecamatan Morak Mumu, Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Atas nama siapa Pak? Atas nama Tarmizi, Ketua Kelompok Tani Jaya Muda Desa Batu Bandung, Kecamatan Morak Mumu. Tanya, panili ini kan butuh tempat naik atau kayu untuk naik. Jadi kalau menurut keahlian Bapak, bahwa bagaimana membuat batang naik atau tajam ini Pak? Kalau untuk tajar, kalau kita berdasarkan petani tradisional, untuk sekarang belum pola modern, jadi kita pakai ada 2 macam. Iya Pak. Ini ada yang sejenis kita pakai apa namanya? Subscribe dulu, baru sabut lanjut kelapa. menonton video ini ya. Contoh yang sabut kelapa. Jadi sabut kelapa ini tetapi kita harus membantu dengan penyiraman. Jadi kalau misalnya musim panas itu minimal seminggu sekali kita siram. Disiram dengan air supaya ini tidak kering. Tetapi kalau tidak disiram, kalau musim panas itu bahaya karena kondisi tanaman kita bisa mati atau kering bisa ya. layu. Kering ya. Ini satu contohnya Pak. Yang kedua? Yang kedua itu pohon ataupun batang apa namanya tuh? Saya lupa. Pakis tiang. Pakis tiang ya. Pakis gajah lah. Pakis gajah. Ini baru kita lanjut bisa diatur ketinggiannya. Ini ya. Kalau ketinggian batas mana kita bisa polinasi nanti. Nah, sekitar 100 meter atau 1,5 meter itu bisa karena nanti itu akan dibuat seperti tadi apa namanya sistem air mancur tadi. Ya. Jadi naik nanti kita turunkan lagi, naik turunkan lagi. Nah, jadi inilah seperti yang sudah ini. Ini kan sudah turun lagi nih. Iya. Ini satu batang. Tuh, nah. Ini sudah siap ini. Bagaimana memilih bibit panile yang baik menurut konsepnya supaya nanti hasilnya juga bagus saat ditanam? Kalau untuk memilih bibit, ini kan ada 2 macam bibit panile itu. Ada yang bisa langsung kita tanam ataupun tetapi kita mempunyai jeda 2 atau 3 hari seperti ini. Ini adalah termasuk bibit super ini. Ini bibit super ya. Bibit super, jadi jangan langsung ditanam. Karena diletakkan di bawah tempat yang agak teduh. Agak teduh ya. Teduh supaya getah daripada tanaman ini hilang dahulu baru kita tanam. Jadi langsung bisa ditanam 2-3 hari ke depan. Ini yang begini jenis bibit super yang bagus. Yang bagus ya Pak. Yang lain jenis bibit yang gimana Pak? Contohnya? Kalau yang lain ini ada juga. Ini sudah siap tanam karena seperti ini. Kalau sudah siap tanam seperti ini. Jadi ini ada akarnya. Jadi ada akarnya. Ini sudah siap tanam ini. Tetapi untuk penanaman ini, jadi kita buang lebih dahulu daun ini. Jadi 2-3 daun ini dibuang. Jadi langsung kita tanam di tajar. Di tajar sudah tajar ya sudah kita siapkan. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ini adalah di polybag. Polybag ya. Ya, polybag ini sudah berkisar umur
5 bulan ini. 5 bulan ini ya. 5 bulan, tetapi karena kondisinya agak kurus karena kurang perawatan. Jadi Yang ini ya. kalau misalnya dirawat, sebenarnya ruas ini sangat-sangat bagus, sangat subur. Itu ya. Perawatan panili ini susah atau gampang? Kalau berdasarkan pengalaman yang saya miliki, sebenarnya paling gampang kita mengurus panili daripada mengurus kopi. Jadi kalau untuk panili, setelah kita tanam, itu paling-paling kita bersihkan batang, bersihkan rumput, itu saja. Paling-paling kita bersihkan batang pelindung. Tetapi kalau kopi itu susah, ada banyak pekerjaan yang harus kita betul-betul kita siap di lokasi. Tetapi kalau untuk ini, yang menjadi permasalahan nanti saat kita polinasi, tetapi itu berkisar 2 atau 3 bulan saja. Jadi itu pun jangka waktunya dari pagi sampai jam 12. Jam 12 jadi, ya. Ekstra ketat kita saat polinasi. Jadi kalau untuk pengurusan itu tidak susah. Malah gampang dari tanaman-tanaman yang lain. Ya, panili ini ya. Iya. Nilai ekonomi Pak, gimana? Kalau untuk sementara sekarang, kalau nilai ekonomi itu masih mendingan. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan harga-harga yang kita lain, lanjut menonton video ini paling ya. mahal itu adalah panili, Pak. Ya untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini berkisar 2 juta itu yang asalan, 4 jutaan itu yang sudah grade A. Grade A ya. Itu ya untuk dukungan daripada pemerintah, baik kepada kelompok-kelompok tani maupun kepada masyarakat, agar mereka mensosialisasikan supaya masyarakat itu juga menanam panili seperti ini, karena nilai ekonomisnya sangat besar, kemudian tidak membutuhkan lahan yang luas. Jadi 1 atau 10 kali 10 itu sudah cukup untuk tanaman kita untuk penanaman panili. Jadi intinya bahwa kita tidak membutuhkan lahan luas, tetapi nilai ekonomis tinggi nantinya. Berarti kalau 10 kali 10 kalau di atas sini kaplingan ya? Kaplingan. Satu kaplingan bisa ngangkat ekonomi ya? Bisa menghasilkan ekonomi keluarga. Jadi kalau perkalian itu seperti saya katakan tadi, bahwa jarak tanam itu 30 50 jarak 1 meter, bisa kita kalkulasikan. Jadi berapa batang satu kampling itu sudah sekian batang. Jadi perkalian nilai ekonomisnya, karena harga itu sangat-sangat bagus, sangat naik.